Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini admin akan membahas tentang sebuah legenda yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu tentang makam keramat situs Tanjung Sari yang berada di Dusun Kebontiwu Desa Cibogo, Dharmaraja Sumedang. Sayangnya saat ini situs tersebut sudah ditenggelamkan menjadi bendungan Jati Gede. Namun situs tersebut memaksa admin tertarik untuk membahasnya. Pertama, sebelum admin membahas, admin meminta maaf bagi siapa saja yang berkaitan dengan situs Tanjung Sari dan situs Ciwangi ini tentang literasi tutur yang ditakutkan hilang tanpa jejak. Karena admin akan sedikit melanggar kata pamali untuk menceritakan ke masyarakat luas. Namun demi meluruskan kerancuan sejarah, admin mencoba memberanikan diri untuk mengungkap kisah ini, yaitu situs Tanjung Sari Kebontiwu, Desa Cibogo, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang, tentang Embah Dalem Santangpura. Situs ini pernah dibahas pada liputan 6 Urban sebelum digenang menjadi kawasan Waduk Jati Gede. Siapakah Embah Dalem Santapura yang dikeramatkan ini? Setelah lama admin merenung tentang legenda di situs keramat Tanjung Sari ini, adakah sebuah naskah yang cocok dengan cerita legenda ini? Yaitu tentang cerita Embah Dalem Santangpura menolak ajakan Mbahku Sangkang, Pangeran Cakrabuana, pulang ke Kedaton Singapura Martasinga. Akhirnya admin mencoba memberanikan diri untuk mengungkap siapa beliau, karena ada sebuah catatan yang sejalan dengan cerita legenda beliau, yaitu naskah Carita Ratu Pakuan dan Babat Pajajaran Jilid 1. Jika kita runtut dari penggunaan silsilah mungkin akan membingungkan dengan cerita setempat yang beredar. Namun belakangan ini admin memahami bahwa penulisan nasab silsilah biasanya menisbatkan sesepuh pendahulunya, seperti Prabu Ciungwanara ataupun Prabu Aji Putih, dan Prabu Wangi sebagai pendahulunya. Di situs Tanjung Sari ini, ada seorang yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Dharmaraja Sumedang. Beliau bernama Embah Dalem Santapura bin Batara Sakti. Kemudian ada cerita legenda yang sangat menarik untuk diulas, yaitu Embah Dalem Santapura menolak ajakan Pangeran Rangsang Jiwa, Pangeran Cakrabuana, kembali ke Kedaton Martasinga, Singapura. Mari kita bahas satu persatu tentang Embah Dalem Santapura ini. Pertama kita akan membahas kata Embah Dalem. Biasanya kata Dalem ini diperuntukkan seorang yang setara dengan bupati. Lalu apakah Embah Dalem Santapura adalah seorang bupati? Jawabannya, iya. Ketika negara Pajajaran berpindah pusat kotanya ke Pakuan Pajajaran, Embah Dalem Santapura ditugaskan untuk menjadi pemimpin di Kemandalaan Taalwangi, Kebontiwu. Saat itu statusnya dari Kemandalaan Kaciwangian Karangkawitan berubah menjadi Kadarmarajaan, yaitu tempat seorang Puragabaya Kerajaan Sunda Galuh ditempa ilmu kasumedangan. Kedua, mari kita bahas Embah Dalem Santangpura mengacu pada naskah-naskah pendukung agar sesuai dengan legenda tutur yang diriwayatkan. Mari lihat kutipan teks naskah Carita Ratu Pakuan sebagai berikut. Gunung Cupu Bukit Tamporasi, pertapaan Pohaci Niwarti, yang menitis kepada Taambo Agung, yang penuh kasih sayang, adik Tuan Rahmacute, anak Patih Prebu Wangi Srepong. Dialah si Kuncung Putih, dari Sumedang Larang. Gunung Sipurnawijaya, berseberangan dengan Sang Hyang Linggamanik, di Sang Hyang Windupatala, yang kini disebut Gunung Lenggang, pertapaan Pohaci Manireka, menitis kepada Subang Larangan, adiknya Jaya Premana, putra Mahkota Kuningan, Mangkubumi Singapura, yang kaya di Sumurwangi. Gunung Cupu Bukit Tanporasi, Mandala Tanpo Wahanan, Sri Gina Bukit Manghening, Mandala Tejapatala, pertapaan Hinten Mananggai, menitis kepada Majalarang, adiknya Taji Malela Panjiro Mahiang, puteranya Demung Tabela Panjiro Najaya, bertempat tinggal di Singapura. Kemudian kutipan dari Babat Pakuan Pajajaran Jilid 1 pada lampir 270 berbunyi, tersebutlah istri-istri raja, duduk berjajar, raja mantri paling depan, berhadapan duduknya, dengan Majalarang Tapa, putri dari Cirebon Girang, ia berputra, yaitu Pangeran Rangsang Jiwa, yang kedua Tanurang Kajineman, yang terakhir Munding Dalem. Dari kutipan teks tersebut mari kita analisis dengan cerita yang beredar di kalangan masyarakat, yaitu Ki Santangpura menolak ajakan Pangeran Cakrabuana untuk pulang ke Kedaton Singapura.
Menurut naskah tersebut, jika kita cocokkan pada cerita, maka kita akan mengetahui nama lain dari Embah Dalem Santangpura ini, yaitu Panji Romahyang Taji Malela, kakak Majalarang Tapa anak Demung Tablang Panji Ronajaya. Bertempat tinggal di Singapura Cirebon Girang Karang Ampel, seorang pangeran dari Kuningan. Lalu mengapa beliau bisa sampai ke wilayah Taalwangi Kebontiwu? Mari kita bahas satu persatu. 1. Setelah wafatnya Prabu Linggahyang meninggal semua, keturunan maupun orang-orang Galuh berkumpul di wilayah Sumedang untuk menyusun kekuatan kembali. Serta wilayah-wilayah sekitarnya dijadikan sebagai pagar ageng dan nama-nama tempatnya pun diserupakan demi menjaga keamanan kerajaan Galuh pada saat itu. 2. Pada masa itu aliran Sungai Cimanuk adalah jalur perdagangan di wilayah Galuh yang strategis. Sebab memiliki tempat yang aman karena dikelilingi oleh perbukitan yang melingkar. 3. Pada masa itu Sumedang Dharmaraja adalah tempat yang paling sakral atau yang dihormati. Karena sebagai tempat kabuyutan untuk penyempurnaan ilmu mana, rasa. Dan pada masa itu Sumedang juga disebut sebagai pemanaan atau pamana. Sebuah tempat merajasunya untuk mendapat petunjuk goib. 3. Tiap-tiap seorang raja ataupun putra mahkota jika ingin berkuasa dia harus bisa menaklukkan tempat-tempat yang dianggap keramat, mengacu pada amanat Galunggung. Kembali lagi pada kisah Ki Santangpura. Ketika ayahandanya memberikan tugas untuk menyempurnakan ilmu mana, rasa, yaitu menaklukkan diri di tanah keramat atau lemah larangan. Di Gunung Cupu Manik, Cikarut, di Gunung Linggamanik, Gunung Lingga, dan bekas Kemandalaan Batara Wisnu Kemandalaan Himbarbuan atau Hamim Akbar, mengacu pada surah Ad-Duhon, di Leui Hideng. Setelah beliau selesai dari pertapaannya, Ki Santangpura berjalan menuju sebuah tempat di pinggir Sungai Cimanuk. Kemudian ia menancapkan sebuah tongkat di dekat pohon tanjung lalu beliau berujar, "Nyengitan di Ciwangi, mancuh keun di Cipaku," artinya, mewirit di Ciwangi, mengasah di Cipaku. Pernyataan ini akhirnya dijadikan sebuah nama tempat yaitu Dusun Ciwangi Desa Cibogo Dharmaraja Sumedang. Adapun cerita yang diwariskan bahwa Embah Dalem Santangpura adalah seorang pangeran dari kerajaan Singapura Martasinga Cirebon Girang yang berjalan melawan arus aliran Sungai Cimanuk, yaitu dari hilir menuju hulu atau disebut Walang Sungsang. Beliau adalah salah seorang murid dari Syekh Kuro. Sebab sebelum Syekh Kuro mendirikan pesantren di Karawang, Syekh Kuro terlebih dahulu menyebarkan ajaran Islam di kalangan para bangsawan Martasinga, Sumedang Larang, dan Galuh di Amparan Jati Karang Ampel, Gunung Jati. Karena kerajaan ini memiliki dasar paling pur, tempat melebur, ras, suku, maupun agama terutama pendatang dari Cina khususnya orang-orang Munding Cina atau Laksamana Cheng Ho atau masyarakat Jawa menyebutnya Ki Dampuawang. Embah Dalem Santangpura juga merupakan orang yang mendampingi Prabu Siliwangi menemui pesantren Syekh Kuro di Muara Jati. Karena Prabu Anggalarang kakek dari Prabu Siliwangi merupakan penguasa Galuh yang berkedudukan di Kuta Maja, Maya, yang memindahkan pusat ibu kota ke wilayah Galuh Kawali sekarang. Ayah dari Embah Dalem Santangpura merupakan patih kerajaan Galuh yang ditugaskan di wilayah Syah Bandar Muara Jati Karang Ampel dengan gelar Ki Gedeng Tapa atau Tablang Panji Ronajaya. Pusat kerajaan Galuh saat itu dipimpin oleh Prabu Ningrat Kencana, Dewa Niskala, putra Anggalarang. Jadi Embah Dalem Santangpura adalah kakak dari Nyai Majalarang Tapa Dia Subang Larang atau Nyai Kubang Kencana Wangi. Embah Dalem Santangpura memiliki beberapa nama yaitu Panji Romahyang Taji Malela, Ki Santangpura. Beliau pernah menjabat sebagai patih di kerajaan Pajajaran saat masih berpusat di Galuh Pakuan, dan guru bagi anak-anak Prabu Siliwangi. Di Kemandalaan Karangkawitan Ciwangi, tempat seorang Puragabaya ditempa ilmu lahir maupun batin. Falsafah dari Kemandalaan ini adalah maca ka kitab, Al-Quran, ngaji kadiri yaitu wiwit, wirid, dan tajwid, yang mengedepankan pola asih, asuh, dan asah sebagai tiga pilar pondasi hurip dan hirupnya orang Sunda. Kembali lagi pada cerita legenda yang diwariskan secara turun-temurun pada masyarakat di wilayah Cibogo, Ciwangi, dan Tanjung Sari Dharmaraja Sumedang. Saat Pangeran Cakrabuana selesai diwirid di tempat uanya Ki Santangpura, uanya memerintahkan untuk melanjutkan dasar-dasar ilmu keislamannya terutama fikih pada Syekh Nurjati. Pada saat menjadi santri di Syekh Nurjati tersiarlah kabar kakek dari Cakrabuana ingin turun tahta.
Namun Pangeran Cakrabuana menyarankan agar yang menggantikan adalah uanya. Akhirnya berangkatlah Pangeran Cakrabuana kembali ke uanya di tempat kemandalaan Karangkawitan. Namun ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh uanya. Lalu uanya malah menuliskan layang, sepucuk surat, untuk kakek Pangeran Cakrabuana agar Pangeran Cakrabuana lah yang diangkat sebagai penggantinya di kerajaan Singapura Mertasinga. Wilayah tersebut sekarang bernama Desa Cisurat. Pada akhirnya Pangeran Cakrabuana pun menerima mandat tersebut dan berganti nama sebagai Mbahku Sangkan. Singkat cerita, setelah Pangeran Cakrabuana pulang berhaji, dia bukan langsung pulang ke Kedaton, namun malah pergi menemui uanya di Kemandalaan Karangkawitan dan menceritakan peristiwa apa saja yang terjadi. Kemudian Pangeran Cakrabuana bersama uanya meruat sumur Cikahuripan atau sumur wangi dengan mencampur air zam-zam ke dalam sumur. Setelah selesai, ia berpesan kepada uanya agar ikut ke Kedaton Martasinga untuk menjadi penasehatnya. Namun lagi-lagi ajakan tersebut ditolaknya. Akhirnya Pangeran Cakrabuana pun kembali ke Kedaton Mertasinga dan menjadi raja wilayah tersebut. Adapun silsilah Embah Dalem Santangpura sebagai berikut. Prabu Linggawisesa atau Prabu Linggahyang memiliki 2 putra. Nyai Mas Diah Pitaloka gugur di Bubat. Prabu Niskala Wastu Kencana Anggalarang menikah dengan putri pamannya. Prabu Bunisora yang bernama Nyai Mayangsari Ratu Banowati memiliki putra. Pertama Prabu Dewa Niskala, Ningrat Kencana, memiliki putra Jaya Permana Si Pakujati. Kedua Ki Gedeng Sindangkasih memiliki putra. Pertama Rahmacunta Si Kuncung Putih, atau Si Raja Gunung, Sunten Jaya. Kedua Nyai Ambetkasih Si Tambo Agung, Ratu Nai Raja Mantri. Ketiga Ki Gedeng Tapa atau Demung Tablang Panji Ronajaya Sang Batara Sakti memiliki putra. 1. Raden Jayaprana alias Pangeran Martasinga alias Panji Romahyang Tajimalela alias Ki Santangpura ataupun Ajengan Kuningan. 2. Nyai Majalarang Tapa atau Dewi Kumbang Kencana Ningrum Dia Subang Larang atau Nyai Martasinga Selapinang Karang Ampel. Demikian cerita legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada yang memiliki informasi lain silahkan diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.